Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan harian pada hari Rabu 27 Desember 2023, kita akan berdoa sejenak. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nas renungan kita pada hari ini adalah diambil dari Kejadian 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, setelah 10 generasi manusia sejak penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa dikatakan di Kejadian 6 ayat 5, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan dosa serta kejahatan. Semua manusia menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Akhirnya Tuhan pun berfirman dalam Kejadian 6 ayat 7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Allah serta membuat bahtera. Setelah pemusnahan itu, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nuh? Nuh mengucap syukur kepada Tuhan serta mendirikan mezbah baginya. Hal ini tentu tidak ada dalam perjanjian Allah dengan Nuh. Ia tidak menunggu perintah khusus untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Bagi Nuh, Allah adalah yang terutama. Ini yang membuat Nuh berkenan di hadapan Allah. Ia hidup, bergaul dan melekat dengan Allah. Lalu pertanyaan, apakah kita boleh seperti Nuh yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita memulai sesuatu, mulailah dengan Allah, maka kita akan melanjutkan bersama-sama dan akan mencapai sesuatu yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ternyata Allah mencium persembahan yang diberikan oleh Nuh. Tuhan tidak melihat isi dari korban Nuh, tetapi Allah melihat kerendahan hati serta kesungguhan iman Nuh yang membuat persembahannya menjadi harum di hadapan Tuhan. Bahwa kasih Tuhan ternyata masih berdiam atas sebagian orang yang percaya dan yang tersisa ini.
Salah satunya adalah Nuh. Allah sering menggunakan perjanjian sebagai wujud kesungguhan cinta kasih-Nya kepada manusia. Tuhan Yesus datang memulihkan segala sesuatu yang telah dirusak oleh dosa dan umat manusia. Itulah Natal. Allah menghukum manusia dan segala yang hidup di bumi dengan air bah, karena bertambah dosa dan kejahatan manusia di bumi, serta kecenderungan hatinya yang sesungguhnya adalah jahat. Tetapi apakah di zaman ini, setelah peristiwa air bah, manusia telah lebih baik daripada zaman Nuh? Tentu tidak otomatis. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa dan tidak pernah memberikan sesuatu sebagai kejahatan. Tetapi tidak adanya kasih, itulah yang membuat manusia melakukan dosa serta kejahatan. Tidak masalah menjadi berbeda dengan dunia ini selama kita berada di jalan kebenaran Tuhan. Seperti yang dikatakan Winston, layang-layang terbang tinggi melawan angin, bukan mengikutinya. Nuh diibaratkan seperti layang-layang Tuhan. Dia hidup berbeda dari orang-orang sezamannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan melalui nats ini bagi kita hari ini? Berpegang teguhlah pada janji Tuhan, karena janji Tuhan akan tetap dipenuhi. Sejak peristiwa air bah, manusia telah memperoleh pemeliharaan Allah sebagaimana janjinya. Ia menuntun bahkan menyelamatkan manusia melalui cinta kasih-Nya yang ajaib. Kabar baik inilah inti dari iman Kristen. Sebagaimana peristiwa air bah pada zaman Nuh. Seorang pengajar Alkitab, F.B. Meyer, berkata demikian: tidak ada jalan yang seaman dan sepasti jalan yang telah kita lewati. Jika saja kita dapat melihat jalan tersebut sebagaimana Allah melihatnya, maka kita pasti akan memilih jalan yang dipilih Allah bagi kita. Tetapi terkadang Allah membawa kita yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana kita masih memiliki banyak hal, tetapi tidak memiliki apapun sebenarnya selain daripada Allah. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita akan hancur dan kita tidak akan berarti apa-apa. Lagu yang berjudul "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri" dikatakan, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Aku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama Tuhan, kita pasti kuat, kita pasti menang, kita pasti diberkati. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin.